kayak berarti itu pengalaman dengan komik bagus ya, udah komik lokal di Lahap, Jepang Lahap, webtoon ya. Berarti ini larinya ini teman-teman ini mau ke itu apa digital, komik digital, webtoon terutama ya. Dan Kak Kaila ini udah sering apa? Udah sering bikin ya berkarya gitu, bahkan udah bisa menguangkan, pinter nih. Ya, di kamu sering ya? Apanya? Dapat project gitu kan? Iya. Project apa aja? Kalau project itu ada dari UKM. UKM itu aku masuk lembaga pers, Solidaritas Visip Unsut itu. Di situ aku sebagai multimedianya kayak bikin feeds, habis itu bikin komik, bikin maskot juga. Habis itu ada ini Sudirman Student Summit. Ini kamu yang bikin? Bukan, ini mah temanku. Ya aku jadi DDD itu divisi desain, dokumentasi sama dekorasi. Nah itu ospek universitas. Nah aku kebagian buat bikin feedsnya ada di Instagram, bisa dilihat. Itu habis itu aku bikin stiker juga buat anak-anak maba, bikin apa lagi ya, pokoknya lumayan banyak sampai bikin kaos juga, bikin kaos buat ospek itu. Harganya berapa lupa, pokoknya saya nggak ada. Kreatif ya? Ya keren banget, cocok kayaknya. Anak 3V bisa kayak gitu berarti harusnya ya. Iya kan? Padahal komunikasi. Tapi justru yang masuk kayak mungkin karena Unsut nggak punya DKV ya, jadi yang maju ke desain atau gambar ilustrasi gitu lebih ke ilmu komunikasi gitu. Iya, karena komunikasi kan sekarang nggak harus ngomong ya, suara ya. Iya. Dengan animasi, dengan gambar bisa ya. Ya salah satunya saya tidak bisa ngomong di depan dosen gitu. Belum bisa. Ya. Belum bisa. Saya nih orangnya panikan, jadi gitu. Iya, karena belum pernah dipaksa kan. Udah sering sih dipaksa, tapi tetap ya kurang. Ya, kalau udah ada 10.000 jam ngomong di depan orang ya terbiasa gitu kan. Takut skripsi. Hah? Ya. Skripsi masih lama kan? Semester berapa sekarang? Semester 5 udah mulai ini nyari judul. Tapi ya? Setahun lagi dong, gak nyampe. Berapa semester sih? 7, 8 kan? 8. Tapi semester 5 udah mulai. Oh gitu? Aku belum sih, aku mau semester 6. Oke, coba lihat, kita kurasi ya skripnya. Yang tulisan-tulisan gitu. Iya, tulisan. Tahu kan manfaatnya nulis? Kenapa Mas dimintanya tulis tangan? Itu kan banyak manfaatnya. Bisa cari aja, tanya ke AI kan, manfaat nulis tangan sama itu beda. Kayak penyegaran otak, bikin imun, terus ngurangin stres, dan ya banyak banget lah manfaat nulis tangan. Ini kamu secara 3D udah bagus sih gambarnya. Tulisannya nih ya. Serenia namanya ya. Iya. Kayak toko kamu biar. Tadi toko kamu Sana ya. Malam berapa, Mek? Nah ini harus langsung disebut nama pemimpinnya siapa. Tadi bikin karakter udah ada karakternya. Kalau untuk ini tuh kayak cuman prolog gitu loh. Jadi Mas baca ini nggak, Stepmother Marchen. Jadi itu manhwa Korea dimana itu anak usia 12 atau berapa dinikahin sama bapak-bapak umurnya 40-50 tahun. Stepmother Marchen. Yes. Nah itu prolognya kayak gitu, jadi kayak cuman webtoon ada? No, dia manhwa. Dia manhwa. Itu dia di Kakao Page. Jadi bukan webtoon. Yes. Gimana? Jadi tuh ini kayak cuman prolog doang, kayak karakter itu digambarin tuh kayak tanpa muka gitu loh. Jadi kayak cuman lewat aja. Iya, paham. Jadi ntar mulai apa ya? Oh, kirain dia bukan tokohnya ya. Bukan. Cuma lewat aja. Oke, siap. Tapi kakak tahu kan plot twistnya? Tahu. Apa sih plot twistnya apa ini? Jadi kan Kaisar, terus si Marquess sama Duke-nya itu suka sama wanita yang sama.
Terus pokoknya si wanita ini nikahnya sama kaisar. Si Duk ini punya istri lain. Nah, si Marquez ini kan ya mereka bertiga ini belum move on lah. Tapi si Marquez ini nemu anak kecil itu yang mirip sama si wanita yang disukain itu yang sekarang jadi istrinya kaisar. Dia mirip banget, tapi kan dia si namanya Shuri ya. Itu Shuri itu dia ya itu anak kecil. Masih anak kecil. Jadi hitungannya pedo gitu. 12 tahun ya enggak udah haid. Iya sih, tapi Enggak maksudnya pedo itu misalnya di bawah iya sih. sebelum haid, nah itu pedo. Oke. Ya pokoknya gapnya tuh kan gede banget. Child grooming. Terus si Marquez ini dia meninggal. Nah pokoknya si kaisar sama si istrinya yang dulu dizuin sama Marquez sama Duke itu punya anak laki-laki. Si Duke sama istri yang lain yang baru. Oh yang baru? Nggak, maksudnya si Duke ini kan punya istri. Iya. Itu punya anak laki-laki juga. Terus si Marquez ini sama istri yang sebelumnya punya anak. Si Shuri itu ibu tirinya. Tapi kan mereka bertiga nih putra mahkota, Duke muda sama Marquez muda ini sama si Shuri itu mereka hampir seumuran. Nah terus si tiga cowok ini suka lagi sama Shuri lagi. Jadi kayak ulang lagi. Ya aku suka cerita yang gitu. Iya bagus. Nah itu bikin nangis juga, soalnya kan Shuri kayak reinkarnasi gitu kan. Nah itu dia sempat mati itu padahal dia meninggal di saat Duke muda itu mau menikah. Nah kan padahal Shuri itu posisinya sebagai ibu tiri kan? kan? Iya, mau dinikahin sama anak tirinya. Enggak, jadi anak tirinya itu nikahnya tuh sama tunangannya gitu. Nah kan sebagai ibu pasti mau melihat anaknya menikah gitu kan. Nah ternyata tunangannya anaknya itu dia tuh bilang gini ke Shuri, kalau Shuri itu apa ya, si anaknya tuh nggak mau kalau Shuri tuh datang ke pernikahannya. Nah Shuri itu sedih lah gitu. Habis itu anaknya suka sama Shuri. Ya sebenarnya anaknya suka sama Shuri, tapi karena ya dia lebih ke respect lah ke Shuri, kan itu ibunya gitu loh. Nah karena Shurinya sedih, padahal tuh aslinya tunangannya tuh bohong gitu. Tunangannya tuh cemburu aja karena suaminya tuh lebih sayang ke ibu tirinya gitu. Jadinya kayak gitu. Nah itu Shuri sedih, dia pergilah dari istana gitu biar nggak mengganggu pernikahan dan juga keluarganya gitu. Ternyata di tengah-tengah hutan itu Shuri itu dibunuh sama gereja. Jadi tuh gerejanya tuh villain di ceritanya itu. Nah itu Shurinya tuh mati tuh. Alasannya gereja mau bunuh dia apa? Karena ada salah satu petinggi gereja yang dia tuh suka sama Shuri. Nah gereja itu apa ya, orang gereja itu merasa kalau perasaan dia itu apa ya, kotor gitu loh. Kotor gitu. Jadi kayak Shuri itu kayak nge-spell dia melakukan suatu hal terlarang sehingga dia memiliki perasaan yang seharusnya tidak ada, makanya dia berusaha untuk membunuh Shuri. Biar bersih hatinya, karena ada dia Shuri, hatiku kotor. Iya gitu. Nah itu dimutilasi. Nah lebih sedihnya lagi pas pernikahannya kan padahal Duke muda itu berharap kalau ibu tirinya datang. Wait, kok Duke muda? Bukannya Marquez muda? Marquez muda, sorry. Kalau Duke muda itu ya Marquez muda. Nah habis itu datang ada satu kesatria itu berikan kabar kalau Shuri itu udah meninggal. Ya jadi mereka terpukul gitu. Apalagi tuh awalnya Shuri itu sebagai ibu tiri di rumah itu kan Marquez itu punya 3 adik. Nah adiknya itu nggak pernah mau menganggap bahwa Shuri itu ibu tiri mereka. Jadi kayak Shuri itu dibilang ibu palsu gitu. 3 adik nggak sih? 3 anak nggak sih? Kan anaknya ada 4 kan Marquez itu. Kan ada kan anaknya 4, si rambut kuning, merah, sama si kembar. Iya kembar itu. Itu anak kan? Itu kan iya kan berempat anak kan? Iya. Nah tapi kan mereka itu yang kerabat ya? 4 anak itu kan awalnya mereka menganggap kalau Shuri itu ibu palsu gitu. Iya, kayak sering dibully juga kan. Shuri sering dibully? Iya, sama anak-anaknya. Sama anak-anak tirinya. Kayak dilempar batu lah sampai lehernya itu ada luka gitu, ada luka permanen. Habis itu juga anak yang kembar itu anak tirinya suka jailin juga sampai Shuri itu nangis marah gitu. Nah terus tuh pas Jeremy-nya anak tertua Marquez itu mau nikah, mereka tuh
ingin mengejutkan Shuri juga kalau mau ini, mereka tuh mau berbaikan, mau minta maaf, mau bilang Shuri itu kalau Shuri itu ibu mereka gitu loh. Nah ternyata pas pernikahan Jeremy itu ibunya kok nggak datang-datang, ternyata udah meninggal gitu. Meninggalnya dengan cara dimutilasi. Endingnya Endingnya sekarang masih ongoing sih. masih ongoing.